teman-teman. Puji Tuhan, hanya oleh pertolongan Tuhan kita bisa beribadah saat ini. Betul kok Deren, karena Tuhan juga menyertai kita. Tuhan juga memampukan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari bersama datang kepada Tuhan dengan menaikkan syukur. Bapa, aku datang padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah. Berkati kami saat beribadah nanti. Berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan selalu beserta kita, baik suka maupun duka, bagi setiap orang yang mengasihinya. Mari kita pujikan Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun, bisa membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Jika
beserta kita, kita tidak perlu takut. Tuhan adalah panglima kita. Aku pahlawan kecil. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Iya Hansel, Tuhan adalah panglima kita. Tuhan yang selalu bisa kita andalkan. Kita mau terus membuka hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis,
Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Luki hari ini. Dan Kak Luki sungguh bersyukur bisa berjumpa dengan adik-adik kembali, meskipun secara online. Ya, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan, yuk adik-adik kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan agar kita bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami mampu mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, tolong Kak Luki yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya kebenaran dari-Mu saja yang disampaikan melalui Kak Luki. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Ya adik-adik, pernahkah adik-adik merasakan benci? Apa sih benci itu? Ya, adik-adik tidak suka dengan mungkin saudara atau teman. Ya, pokoknya tidak suka dengan orang lain. Nah, ada yang bencinya kecil, ada yang besar, ya. Tapi bagaimanapun itu tetap tidak baik, ya. Nah, misalnya adik-adik ketika ada di rumah, terus mama ini memperhatikan adik kalian yang masih bayi, belajar bicara, terus mama mengajari adik bicara. Nah, ternyata adik bisa bicara loh. Meskipun mama. Nah, terus mama menyampaikan, "Wih, pinter adik," gitu ya. Nah, ternyata waktu adik-adik dengar, nah mungkin ada yang, "Ih, mama ini apa sih? Kok sekarang jadi sayang sama adik? Muji-muji adik." Nah, itu juga merupakan contoh dari rasa benci. Nah, adik-adik pernah mengalami seperti itu? Apa yang adik-adik lakukan? Nah, adik-adik, pagi hari ini kita juga akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang sebuah kebencian. Siapa yang benci ya? Yuk kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 29. Sudah ketemu semua? Ya, adik-adik akan sama-sama baca Alkitabnya. Adik-adik juga bisa perhatikan melalui video berikut. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu.
Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Michal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Michal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu, dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi kepada orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap
diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah memperhatikan firman Tuhan. Nah, siapa yang punya rasa benci tadi? Iya, betul. Raja Saul benci kepada Daud. Hanya karena awalnya Raja Saul yang biasa menang perang. Sekarang Daud yang bisa mengalahkan musuhnya. Dan para wanita Israel itu mengelulukan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya, hanya karena itu, muncullah kebencian pada diri Raja Saul. Saul membenci Daud. Dengan berbagai macam cara, Saul ini ingin mengakhiri hidup dari Daud. Nah ya, awalnya hanya benci, tapi ternyata menimbulkan banyak hal yang tidak baik, banyak kejahatan. Adik-adik, itulah rasa benci kalau dipupuk atau ditanam semakin dirawat jadi kejahatan. Nah, apakah hal itu ingin kita lakukan? Nah, tentunya tidak ya. Biarlah kita lebih baik melakukan kasih, berbuat kasih kepada orang lain, menanam kasih kepada orang lain, sehingga kita tetap bisa dekat dengan Tuhan. Kita juga selalu mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita daripada kita melakukan kebencian kepada orang lain. Ya, karena ketika kita marah, hal itu bisa dimanfaatkan oleh iblis sehingga menyebabkan kejahatan. Nah, adik-adik, kita mau buka ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 10 ayat 12. Sudah ketemu? Amsal 10 ayat 12, Kak Luki akan bacakan untuk adik-adik semua. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, biarlah kita terus memupuk kasih kepada orang lain, mewujudkan kasih itu bagi sesama kita. Biarlah kebencian itu terus kita pendam, bahkan kubur. Kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami, agar kami terus menumbuhkan rasa kasih bagi sesama kami, dan hindarkan kami Tuhan dari rasa benci kepada orang lain, agar hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kini saatnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan dan memuji. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini supaya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kiranya kita terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus agar buah Roh Kudus bisa dirasakan dari orang-orang yang kita temui. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dengan Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.